Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kita connect dari PC yang sudah kita install software Magic Info ke unit display Samsung Cyanide seperti itu. Langsung saja kita nyalakan unitnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya gunakan Samsung Cyanide dengan tipe QB13R. Jadi di mana tipe ini ukurannya 13 inch dan yang tipe touchscreen. Jadi ini sebenarnya yang Cyanide yang bisa touchscreen seperti itu. Nah, untuk tipe Oke, sebelum lanjut di sini saya akan pindah source-nya. Jadi di sini saya connect laptop saya ke display Cyanide untuk melihat konfigurasinya. Langsung saja untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada tombol menu, ada tombol home, ada tombol source. Jadi saya langsung rubah source-nya ke HDMI. Oke, ini merupakan tampilan dari laptop saya. Jadi untuk Samsung Cyanide sendiri itu sudah ada solusi namanya Magic Info Server. Ketika sudah diinstal Magic Info Server, kita bisa akses melalui browser. Jika kita langsung akses dari PC yang sudah kita install, itu kita bisa masukkan localhost. Di sini sudah ada, jadi localhost /2 7001 ini adalah port untuk Magic Info-nya. Kemudian /magicinfo/login. Oke, nah setelah berhasil, nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita masukkan password. Nah, setelah login juga tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mau mengkoneksikan device ini atau Samsung Cyanide-nya dengan laptop saya atau PC yang sudah diinstal software Magic Info-nya. Terlebih dahulu kita bisa cek untuk koneksinya atau IP yang dari PC. Saran agar IP-nya tidak berubah-berubah, itu kita static IP-nya di laptop atau PC yang sudah kita install software Magic Info-nya. Jadi sebenarnya nanti IP ini yang akan kita masukkan ke unit Cyanide-nya. Oke, di sini saya static IP-nya agar tidak berubah. Oke, atau saya biarkan saja untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya ini bisa kita static, bisa juga tidak. Jadi nanti IP ini yang akan kita masukkan di Samsung Magic Info-nya. Di bagian server network setting. Nah, setelah sudah kita masukkan, nanti di sini ada menu unapprove. Jadi otomatis device-nya akan terbaca nanti di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita pencet tombol menu dari remote Cyanide. Jadi tampilannya akan seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita masuk ke tadi sudah kita connect network. Nah, jadi untuk Magic Info sendiri itu jika menggunakan Magic Info Server antara device dan server itu harus terkoneksi di satu jaringan yang sama atau di satu segmen jaringan yang sama, seperti itu. Jika jaringannya beda segmen, itu biasanya dia tidak bisa connect. Jadi kita masuk ke server network setting.
Nah, di sini kita connect to server. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi. 192 168 1110 173. Setelah sudah, di sini kita done. Untuk portnya kita biarkan 7001, kemudian kita save. Kita back lagi. Ini tampilan dari laptop saya. Kemudian kita tinggal refresh di bagian browser. Nah, di sini device-nya dia sudah langsung terdeteksi. Jadi dia langsung muncul di menu Unapprove. Nah, jadi sebenarnya untuk Magic Info sendiri juga dia ada license. Untuk license-nya sendiri itu one purchase. Jika yang Magic Info Premium itu bisa full custom. Jika sebenarnya Magic Info sendiri itu sudah ada license free bawaannya. Itu total 25 device. Kalau tidak salah itu license yang light. Jadi apa perbedaannya license yang light dengan license yang premium? Jadi untuk license Magic Info yang light itu sebenarnya kita bisa scheduling, kita masih bisa, cuman kita tidak bisa edit konten lewat web author. Jadi beberapa fitur-fitur yang ada di premium itu tidak bisa kita gunakan di Magic Info Lite seperti itu. Jadi ketika kita schedule juga itu tidak bisa menggunakan konten yang ada running text. Jadi kontennya benar-benar kita sudah siapkan atau sudah kita edit terlebih dahulu. Jika memang ingin menggunakan running text, itu kita memang edit videonya terlebih dahulu. Jika kita menggunakan license yang light, baru kita masukkan ke konten, baru kita publish dan kita schedule seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini kita bisa pilih device-nya, kemudian kita bisa approve. Sebelum itu di sini juga kita bisa buatkan grup. Jadi di sini saya pakai Syenit demo, ini Syenit yang sebelumnya saya hapus. Jadi saya akan masukkan ke Syenit demo. Di sini kita bisa klik kemudian approve. Device name-nya juga kita bisa langsung sesuaikan. Ini saya gunakan Syenit 13. Nah, di sini saya masukkan ke grup Syenit demo. Oke, approve sukses. Setelah itu kita ke bagian device. Nah, di sini dia terdeteksi ada HDMI 1 karena connect ke laptop saya. Kemudian kita ke bagian edit. Kemudian kita ke bagian setup. Nah, di sini untuk time zone-nya jangan lupa kita sesuaikan agar ketika kita proses scheduling itu tidak ngaca. Jadi dia tetap synchronize dengan server dan zona waktu saat ini. Oke, kemudian save. Oke, sudah komplit. Nah, selanjutnya untuk konten. Jadi untuk konten sendiri itu kita bisa upload konten. Jadi misalnya kita mau upload konten video seperti itu atau konten makanan itu bisa. Oke, di sini saya upload. Nah, ketika kita upload konten jangan lupa kita klik start upload. Jadi ini kalau kita tidak klik start upload dia tidak akan jalan. Kita klik start upload. Kalau sudah sukses 100% itu kita bisa close. Oke, ini kontennya sudah masuk. Nah, ketika kita akan melakukan publish ke unitnya, itu kita pilih yang new schedule, kemudian konten.
Untuk support device-nya di sini kita pilih atau kita klik. Nanti untuk support device ini sebenarnya dia otomatis tipenya ada S6, ada S10 seperti itu. Itu tinggal kita klik saja, kemudian kita tinggal create. Nah, kita tinggal drag ke tanggal sekarang. Jadi untuk jamnya bebas, tidak mesti harus di jam sekarang. Jadi kita bebas taruhnya. Kemudian kita klik. Nah, jika kita ingin konten ini yang terus jalan atau running, itu kita centang never expired dan 24 jam. Kemudian kita save. Kemudian save lagi. Untuk schedule name-nya bisa kita ganti atau bisa kita sesuaikan. Nah, untuk publish to-nya kita pilih yang Shiny Demo. Kemudian save and publish. Jadi kalau kita pencet tombol info, biasanya kita balik dulu source-nya ke network channel. Jadi kita pilihnya network channel. Nah, dia akan ada logo seperti ini. Kalau kita pencet info, nah dia sudah download schedule yang kita kirimkan barusan. Seperti itu. Oke. Nah, sudah sukses. Dan ini schedule-nya sudah masuk. Nah, misalnya ini video. Itu kita mau tambahkan running text. Itu kita bisa. Balik lagi ke HDMI. Nah, itu kita bisa edit lewat web author. Jadi kita masuk ke bagian konten, kemudian web author. Nah, biasanya ini yang sering terjadi. Jadi web author-nya tidak bisa dibuka. Jadi apa sih penyebabnya? Ini kita tunggu dulu. Nah, jika ada error seperti ini, itu kita cek ke bagian folder Magic Info. Kita ke File Explorer, kemudian disk PC. Nah, di sini ada folder Magic Info Premium. Nah, kemudian kita ke bin, kemudian Magic Config Edit. Nah, pastikan IP yang ada di sini sama dengan yang didapatkan tadi. Nah, tadi kan ini 1110 harusnya. Nah, ini 1. Jadi kita tambahkan 10. Itu sudah benar belakangnya. Belakangnya juga salah, 173. Nah, ini kita samakan. Setelah itu kita apply. Yes. Kemudian yes lagi sekali, kemudian kita close. Nah, kita tidak bisa langsung. Kalau kita langsung refresh, dia juga tetap tidak akan mau kebuka. Dia pasti akan error. Setelah rubah IP itu, kita wajib restart laptop atau PC yang kita install Magic Info servernya. Oke, jadi kenapa saran untuk konfigurasi IP itu dipakai static di PC yang kita install Magic Info agar IP-nya tidak berubah-berubah. Jadi ketika kita melakukan proses editing, customize, ketika kita buka web author itu kita masih tetap bisa tanpa harus ganti IP lagi. Oke, di sini kita tunggu proses loadingnya sebentar. Oke, sudah. Kemudian kita buka lagi browser. Jadi karena setelah habis restart biasanya loadingnya lumayan sedikit lama.
kita tunggu saja. Kita cek IP-nya apakah berubah. Oke, masih sama. Oke, nah di sini sudah terbuka. Kita login lagi. Nah, ketika kita akan edit konten, itu kita bisa ke web author. Nah, di sini dia sudah berhasil. Nah, jadi di sini kita tinggal create. Nah, di sini sebenarnya dia sudah ada template-templatenya yang disediakan. Jika posisinya portrait, template-nya seperti ini, mungkin bisa kita pilih. Kita pengen yang seperti apa. Dan ketika kita klik di sini juga sudah ada untuk recommend resolusi. Jadi agar gambarnya tidak terpotong atau pecah seperti itu. Sini sudah ada resolusinya. Ketika kita pemasangan portrait, ini juga kita bisa pilih template ini. Nah, kalau kita menggunakan license Magic Info yang light, itu kita tidak bisa menggunakan template yang ada di web author ini. Seperti itu. Jadi benar-benar kontennya memang kalau yang light itu kita sudah jahit atau kita sudah edit sebelumnya sebelum kita dipublish melalui Magic Info. Nah, di sini juga sudah ada resolusinya. Oke, saya balik lagi di sini ketika kita mau edit, pilih yang blank ini. Nah, untuk kontennya di sini bisa diupload. Nah, ini kita bisa drag video. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Tadi yang saya infokan. Untuk warnanya kita bisa ganti di sini. Dan di sini juga kita bisa pilih untuk teks animasi. Jadi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Ini saya pilih yang dari kanan ke kiri. Untuk speednya juga bisa kita sesuaikan di sini. Oke, nah setelah itu kita save. Kemudian kita save. Oke, tadi sudah ada konten default sebenarnya. Kita balik ke home, kita pilih player, network channel. Jadi ini sebenarnya konten default. Jadi bagaimana caranya kita upload ini, misalnya konten defaultnya Shine It seperti itu, yang setiap hari yang terus-terus nyala tampil konten ini. Nah, untuk konten yang selanjutnya itu kita bisa schedule. Jadi misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, langsung saja saya tunjukkan caranya. Oke, ketika di sini itu kita bisa ke schedule. Nah, di sini ada schedule yang tes. Itu
Itu kita pilih schedule yang tes, kemudian kita edit. Nah, kemudian kita drag konten edit yang tadi. Kita masukkan lagi ke sini, kemudian kita klik. Nah, di sini never expired-nya bisa kita centang. Kalau setiap hari kita ulang di jam berapa sampai jam berapa. Yang ini kita tidak perlu centang, atau ini juga kita tidak centang. Oke, di sini misalnya saya schedule 11.22 25 11.25. Oke, 11.30. Karena ini udah jalan jam 11. Jadi kita mesti jam 12. Oke, di sini 11.35. Terlalu lama. 11.29. Terlalu lama juga. 11.26 sampai 11.30. Kemudian kita save lagi. Nah, ini udah dia. Kemudian save and publish. Jadi konten yang tadi yang ini dia akan tetap jalan sebelum schedule-nya keluar yang ada running text. Oke, nanti dia akan otomatis digantikan ketika posisi jam 11.26. Oke, kita tunggu. Ini masih konten yang default. Oke, baru jam 11.25. Jadi tinggal satu. Ketika 11.26 dia akan refresh dan digantikan oleh konten yang ada running text tadi.
Nah, dia akan otomatis digantikan oleh konten yang kita schedule tadi. Jadi caranya seperti itu untuk scheduling. Jadi ada beberapa scheduling juga itu tidak masalah sebenarnya. Caranya tetap sama seperti tadi. Jadi setelah ini selesai juga dia akan balik lagi ke konten default yang tidak ada running text. Jadi ini kelebihan Magic Info Premium dan yang Lite. Oke, 11.28. Jadi 11.29 11.29.59 dia akan balik lagi ke konten semula yang tidak ada running text. Oke, sudah 11.29 29.59 dia akan balik lagi ke konten semula. Nah, ini dia langsung balik ke konten semula yang tidak ada running text-nya, seperti itu. Oke, jadi itu dia cara untuk connect Magic Info Server dan cara untuk edit konten dari web author. Sekian dan terima kasih.